bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Pada kali ini saya izin untuk menjelaskan terkait dan mempertanyakan terkait UAS untuk digital marketing saya. Pertama saya ingin izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Saputra dari kelas MJ 310 dan untuk dari prodi PJJ 1 Manajemen, dan dosen pengampu adalah Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Baik, mungkin langsung masuk ke materi. Yang pertama itu identifikasi industri atau sektor bisnis. Untuk sektor bisnis yang saya pilih itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu atau lebih dikenal dengan UMKM. Tapi ini bagian digital di Indonesianya. Untuk UMKM itu merupakan salah satu fondasi utama untuk ekonomi Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki lebih dari 64 sampai dengan 66 juta UMKM yang tersebar di berbagai sektor, seperti dari sektor perdagangan, manufaktur, jasa, fashion, F&B, kerajinan tangan, agrikultur, dan lainnya. Nah, untuk UMKM sendiri itu menyumbang sekitar 61 sampai dengan 61,7% terhadap PDB atau produk domestik bruto nasional, dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Nah, itu merupakan salah satu itu yang menyebabkan UMKM merupakan salah satu fondasi utama untuk ekonomi di Indonesia. Nah, dari berbagai kolaborasi itu merupakan antara dari Kadin Indonesia dan Google sudah menunjukkan usaha pemberdayaan digital bagi jutaan UMKM. Nah, untuk contoh sektor bisnis UMKM-nya itu yang umum di Indonesia, yang pertama ada kuliner dan F&B. Itu dalam hal makanan khas daerah, camilan-camilan modern, kemudian fashion dan aksesoris, kerajinan dan kreatif, kemudian jasa lokal, lalu produk digital dan layanan. Kemudian masuk ke dalam tren dan strategi digital marketing, dan juga peran media sosial dalam pemasaran digital marketingnya. Mengapa memilih media sosial? Nah, media sosial ini merupakan kanal utama interaksi digital antara bisnis dan konsumen. Indonesia memiliki lebih dari 212 juta pengguna internet, sehingga potensi jangkauan media sosial itu sangat besar. Yang pertama itu masuk untuk tren utamanya itu yang mungkin sekarang lagi hype-nya itu mungkin dari segi konten-konten video pendek yang menjadi bentuk yang sangat efektif dalam bentuk engagementnya, karena rata-rata kebanyakan para penjual baik itu dari segi F&B mungkin ataupun aksesoris, baju dan segala macamnya, itu rata-rata semuanya itu mempromosikannya itu melalui video pendek. Kemudian mungkin ada juga yang melalui secara live, mereka melakukan live streaming dalam berjualan. Kemudian untuk UMKM itu mengintegrasikan media sosial dengan strategi penjualan digital, seperti menjual langsung di platform, integrasi marketplace, dan yang tadi live commerce atau live streamingnya. Kemudian banyak UMKM yang sukses meningkatkan engagement dan penjualan melalui konten yang relevan, kemudian jadwal postingan yang teratur, dan interaksi komunitas pelanggan. Nah, untuk peran media sosialnya sendiri itu dalam pemasaran digital, yang pertama meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu membantu UMKM memahami preferensi audiensi melalui analitik platform. Kemudian
mendorong interaksi langsung dan respon cepat kepada pelanggan. Yang terakhir, menjadikan konten sebagai alat membangun hubungan emosional dengan pasar. Nah, untuk analisis digital marketingnya, yang pertama customer journey itu perjalanan pelanggan kini menjadi lebih sirkular. Itu konsumen menemukan produk melalui konten AI, baik dia AI maupun manusia secara langsung, itu kemudian berinteraksi dengan chatbot dan melakukan transaksi langsung di platform sosial atau purchase-nya atau pembelian. Nah, untuk customer journey ini, jadi customer secara tidak langsung tuh dia dapat mungkin setiap customer pasti ingin dilayani dengan lebih cepat dan lebih efektif dalam mereka membutuhi kebutuhan mereka. Jadi misal dengan chatbot, kayak mereka ingin menanyakan sesuatu tentang apakah produk ini tersedia segala macamnya, walaupun pada aplikasi di realnya itu bukan manusia yang menjawab, namun secara efektif dan efisiennya itu dari segi kita sebagai penjual akan sangat terbantu dengan adanya chatbot, karena mereka akan langsung mereply atau membalas chat dari pelanggan atau customer kita. Kemudian untuk digital funnelnya itu terjadi pergeseran fokus dari awareness ke retention atau loyalitas. Nah, ya itu membantu UMKM memetakan pelanggan mana yang siap membeli kembali atau churn prediction. Kemudian content marketing itu untuk tren 2006 itu merupakan authentic AI. Nah, ini konten yang dibuat dengan konten bantuan AI namun tetap memiliki sentuhan storytelling manusia agar tetap mendapatkan engagement yang tinggi. Jadi memang kita butuh menggunakan AI, namun tidak sepenuhnya kita serahkan kepada AI, tetap harus ada sentuhan manusiawinya begitu. Lalu untuk dampak, tantangan, dan peluang digital marketing, yang pertama dampaknya itu terhadap bisnis, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk, mempercepat brand awareness UMKM, kemudian peluang monetisasi melalui fitur belanja langsung dan shoppable post. Kemudian terhadap konsumen, mendapatkan pengalaman belanja yang lebih relevan, cepat, dan responsif, tidak lagi waktu tunggu lama untuk membalas chat. Kemudian terhadap masyarakat, membuka lapangan kerja baru di bidang AI prompt engineer dan konten kreator khusus UMKM di daerah-daerah. Untuk tantangan dan peluang, pertama tantangannya itu literasi data masih menjadi kendala bagi pelaku UMKM di pelosok. Selain itu, ada tantangan keamanan data pribadi pelanggan. Lalu peluangnya itu penurunan biaya teknologi AI, membuat UMKM kini memiliki senjata yang sama dengan perusahaan besar untuk memenangkan pasar nasional bahkan global. Selain itu, dari segi biaya operasional pasti bakalan berpengaruh sekali, karena baik dari segi AI maupun dari sosial media itu sangat berpengaruh pada biaya operasional atau biaya penunjang lainnya. Pasti akan berkurang karena sudah dibantu. Nah, untuk rekomendasi strategi digital marketingnya, yang pertama itu mengadopsi omnichannel berbasis AI. Itu pastikan data pelanggan di WhatsApp, marketplace, dan website terintegrasi dalam suatu sistem AI agar pelayanannya konsisten. Kemudian fokus pada first party data, itu mulailah mengumpulkan data pelanggan sendiri dan tidak hanya bergantung pada algoritma media sosial. Lalu investasi pada video marketing, kita bisa memanfaatkan AI untuk produksi konten berdurasi pendek secara masif namun tetap berkualitas tinggi untuk menjaga eksistensi di algoritma barunya gitu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan terkait untuk UAS di digital marketing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.